Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang akan mengkaji surah An-Nisa. Tadi sudah dibahas ayat 24 dan 25, masuk ke juz 5 ya dari Al-Quran. Surah An-Nisa ini adalah surah keempat dari Al-Quran. Dan sekarang kita melangkah ke ayat ke-26 yang insya Allah kajiannya akan dibahas oleh guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Fadal. Jazakumullah khairan jazak David. Ibu-ibu udah ngantuk belum? Masih segar? Udah lapar? Alhamdulillah. Terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 26 bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala, semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diperintahkan kepada kita sebagai umat muslim, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segalanya adalah sesuatu yang akan menuntun kita kepada kebenaran, memberikan kejelasan hidup kita di dunia, membuat kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dijalankan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diprioritaskan, dan mana yang harus ditinggalkan. Karena tidak ada suatu perintah pun kecuali perintah tersebut mendatangkan kebaikan buat diri kita. Tidak ada satu larangan pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sebagai kemaksiatan kecuali hal tersebut berbahaya buat diri kita. Bukan hanya berbahaya di dunia, bahkan berbahaya saat kita berada di alam kubur, dan bahaya yang lebih mengerikan adalah bahaya saat kita berada di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya yang lebih mengerikan lagi adalah bahaya yang membuat hati kita kotor, ibu-ibu, karena hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatur semuanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an agar kita memiliki kejelasan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 26, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah tuh pengen ngasih kejelasan loh buat diri kita, karena nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Bayyinat, sesuatu yang ngasih kita kejelasan. Ibu-ibu, kalau nggak ada kejelasan enak apa enggak sih? Enggak. Orang utang sama kita nggak tahu kejelasan kapan dia bayar, kita juga apa bawaannya? Enak. Bawaannya apa? Panik. Kita kalau dapat kejelasan tuh kita akan bahagia dan akan tenang. Ketenangan tersebut akan kita dapatkan kalau kita berdekatan dengan Al-Quranul Karim. Semua aturan yang kita rasa itu ribet, Allah mengatakan Allah tuh pengen liyubayyina lakum, ngasih kejelasan buat kalian. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah pengen ngasih contoh yang akan menjadi petunjuk kalian, petunjuk kita semua terhadap apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, yang udah lebih dahulu mendahului kita, yang sudah lebih dahulu menghadapi tantangan hidup, yang sudah lebih dahulu mendapatkan petunjuk Allah, yang sudah lebih dahulu dipanggil dan berhasil berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatuba alaikum, dan Allah pengen membenahi kesalahan kita. Yang tadinya kita banyak bodohnya, yang tadinya kita banyak maksiatnya, yang tadinya kita banyak salahnya, yang tadinya kita banyak zolimnya terhadap orang lain, bahkan lebih parah terhadap diri sendiri dengan dosa dan kemaksiatan kita. Allah pengen mengampuni itu. Gimana cara Allah mengampuninya? Adalah dengan kita nurut sama perintah Allah, jauh dari larangan Allah, serta bertaubat, berjanji sama Allah tidak mengulangi sama sekali dosa yang kita lakukan kepada Allah, sama sekali tidak melakukan kemaksiatan dan pembangkangan terhadap segala perintah Allah. Allah pengen itu. Allah pengen nutupin dosa kita. Allah pengen menutup rapat-rapat aib kita. Makanya Allah perintahkan segala sesuatunya, termasuk dalam urusan rumah tangga. Allah atur supaya aib kita ditutup sama Allah, dosa kita ditutup sama Allah, kesalahan kita diperbaiki sama Allah, kekurangan kita ditambal sama Allah. Wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim, karena Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Gak ada yang lebih tahu kesalahan diri kita dibandingkan Allah
bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Nggak ada yang tahu kekurangan kita dibandingkan Allah. Nggak ada yang lebih tahu dibandingkan Allah. Bahkan dari diri kita sendiri. Nggak ada yang tahu gimana cara nutup kekurangan kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang tahu bagaimana besarnya memalukannya aib kita dan Allah pengen menutup itu, dan bagaimana agar menghapus aib itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Kasih semuanya kepada Allah. Akui semua kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Akui segala kemaksiatan, kecerobohan, kebodohan kita. Di hadapan Allah, bukan di status Instagram. Di hadapan Allah, bukan di status sosial media. Di hadapan Allah, bukan di gosip-gosip tongkrongan kita ibu-ibu. Di hadapan Allah. Maka Allah akan menutupnya, Allah akan memperbaikinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosanya, plus dikasih bonus sama Allah. Allah akan memudahkan rezekinya, Allah akan memudahkan hidupnya, dan Allah akan menuntun dia menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh terhadap kami, dia betul-betul bersungguh-sungguh menutup dosanya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan beri dia petunjuk jalan menuju kami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Habib. Bu. Pak. Yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangan. Saya kasih kesempatan sama ibu-ibunya deh Pak. Gantian ya Pak ya. Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama dan Nama pertanyaan. saya Ibu Hafsah Bu Hafsah. dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Al-Muhajirin. Masya Allah. Mohon bertanya Ustadz. Silahkan Bu Hafsah. Sekarang kan zaman gadget ya Ustadz. Betul. Ya, kadang itu bisa membuat kebaikan buat diri kita, kadang juga membuat rusak diri kita. Dan aplikasi apapun itu ada di HP kita. Betul. Ya, mohon pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara kita supaya menghindari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita, terutama dari aplikasi WA misalnya, kemudian aplikasi stiker yang porno dan jorok dan tidak senonoh yang ada pada diri kita, handphone kita yang ada di rumah kita. Dan itu dengan mudah kita buka di handphone kita. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mungkin saya pertebal lagi kali ya Habib ya. Pertanyaan Ibu itu dari media sosial atau mungkin dari handphone, itu potensi selingkuh itu juga cukup besar. Ya kan ya. Ada orang melakukan perselingkuhan itu melalui media sosial. Mungkin dari mulai kata-kata yang simple, apa kabar, selamat pagi, kamu lagi ngapain, ya kan Bu ya? Nih Bu kayaknya pengalaman banget ngelihatnya. Kayaknya gue tahu nih ada yang kayak begini nih ya, gitu ya kan? Kamu lagi apa, udah makan belum? Lah udah ada tangan masih nanya udah makan belum? Silakan Habib yang kayak gini gimana menyikapinya? Fadhol ya Habibi. Ibu-ibu hati-hati sama setan gepeng. Apa itu setan gepeng? Nih setan gepeng, ini bisa menuntun kita, memudahkan hidup kita, tapi kita juga bisa bergantung dan bahkan kita bisa berdosa sebelum ketemu sama orang lain dengan handphone kita. Na'udzubillahimin dalik. Terutama dosa yang paling sering yang kita dapati lewat handphone kita adalah dosa pandangan. Barang siapa yang berhasil menghindarkan pandangan haram, maka Allah akan gantikan dengan kelezatan iman di dalam hati kita. Tahan sedikit dari memandang yang haram, tahan sedikit dari melihat sesuatu dengan pandangan merendahkan, tahan sedikit dari melihat sesuatu dengan syahwat dari mata kita, maka Allah akan menggantikan itu dengan kelezatan iman di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, kalau kita belum bertobat terhadap pandangan kita, maka hati kita akan menjadi rusak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya, maka hatinya tidak ada harganya. Na'udzubillahimin dzalik. Beberapa ulama bilang, berapa banyak orang yang menghadapi sakaratul maut dengan sulit atau bahkan su'ul khatimah karena dia belum sempat bertaubat
terhadap pandangan haramnya. Na'udzubillahimin. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita dari pandangan haram agar Allah menjaga hati dan keimanan kita. Wallahu a'lam. Bisawab. Bu. Pak. Memang banyak ya hal yang bisa dibahas mengenai pernikahan ini. Tadi kata Habib dijelaskan kita harus pandai-pandai menjaga diri. Karena yang namanya setan gepeng ini juga bisa juga jadi malaikat gepeng juga ya. Bukan malaikat tapi bisa jadi amal soleh bagi kita ya. Bisa jadi amal soleh apa? Dengan menebarkan kebaikan, mencari informasi yang bermanfaat ya. Terus juga kita tebarkan kebaikan. Bukan untuk jadi sarana maksiat ya. Karena kalau udah sarana maksiat jadi bisa nanti dosanya dosa jariah ya kan gitu. Tapi kalau jadi amal jariah malah lebih baik. Bukan begitu ya Bu ya? Bu? Ya. Bu? Ya. Ini saya dipelototin sama ibu-ibu kenapa ini? Ya Pak. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada banyak beberapa pertanyaan juga yang belum terjawab. Bagaimana dengan mahar yang tinggi ditetapkan orang tua kepada pasangannya? Terus juga bagaimana dengan orang-orang yang melakukan pernikahan tapi nikahnya nikah mut'ah? Terus bagaimana juga buat orang-orang yang belum mampu secara finansial tapi mau menikah sedangkan dalam pernikahan ada tanggung jawab? Jawabannya akan hadir sesaat lagi dan kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya juga tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.